Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih banyak lagi udah nonton video ini. Oke, seperti biasanya hari ini gua mau buat video lagi untuk kalian semua. Dan video kali ini yaitu tentang Shopee, khususnya buat Shopee Paylater ya. Kita akan membahas tentang berapakah denda yang akan kita tanggung apabila Paylater kita itu mengalami keterlambatan pembayaran, guys ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak akan ketinggalan video-video tutorial lainnya tentang Shopee ya, ataupun tutorial tentang bisnis-bisnis online, guys ya. Dan buat kalian semua, kalian bisa juga klik tombol gabung di sini dan kalian bisa baca di sini apa aja yang akan kalian dapatkan apabila kalian bergabung ya. Oke, langsung kita bahas aja ya. Nah, sebelum kita membahas tentang denda yang akan kita tanggung apabila kita terlambat membayar tagihan Paylater itu, kita akan bahas dulu terlebih dahulu tentang tanggal jatuh temponya ya. Karena kebanyakan orang belum paham tentang berapa sih tanggal jatuh temponya, sehingga kita disebut sebagai terlambat membayar tagihan Paylater ya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya di syarat dan ketentuan Paylater ini, kita bisa baca di sini ya tanggal jatuh tempo. Nah, di sini dituliskan bahwa setiap pengguna Paylater memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda. Rincian tagihan Anda akan muncul setiap tanggal 25, tanggal 1, dan juga tanggal 15 ya. Nah, apabila kalian itu muncul tagihan kalian itu tanggal 25, tertulis tanggal 25, maka kalian itu perlu membayar paling lambatnya itu tanggal 5 setiap bulannya ya. Contoh tanggal 25 ini adalah tanggal jatuh tempo kalian ya. Nah, batas kalian membayar jatuh temponya itu sampai tanggal 5, guys ya. Sampai tanggal 5. Jadi seperti itu teman-teman. Begitu juga apabila tanggal jatuh tempo kalian itu muncul tanggal 1, maka kalian harus membayar tagihan itu paling lambatnya itu tanggal 11 setiap bulannya. Apabila tanggal 15 muncul tagihannya, maka kalian harus membayar paling lambatnya itu tanggal 25 ya setiap bulannya. Bagusnya itu kalian harus membayar sebelum tanggal 15 ini. Jadi apabila di situ muncul tanggal 15, kalian harus bayar sebelum, bagusnya itu sebelum tanggal 15. Begitu juga tanggal 1 ya. Nah, apabila kalian lambat bayar tagihannya di tanggal ini ya, tanggal 5 ini, lebih dari tanggal 5 ini, maka kalian akan dikenakan denda sebesar 5% ya dari total pinjaman yang sudah kalian pakai di Paylaternya ya. Jadi 5%. Begitu juga di tanggal 1, apabila tanggal 1 ini muncul jatuh tempo kalian dan kalian disuruh bayar itu paling lambatnya tanggal 11 ya. Apabila tanggal 11 ini kalian belum bayar juga, masuk ke tanggal 12, maka kalian akan mendapatkan denda sebesar 5% ini ya. Dari total pinjaman yang udah kalian pakai di Paylater. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan denda 5% ini adalah denda per bulan ya. Jadi apabila bulan ini kalian belum bayar, kalian mendapatkan denda 5%. Nah, 5% ini apabila bulan depan lagi belum kalian bayar, denda lagi 5%. Jadi semakin besar dendanya ya teman-teman. Dan 5% ini kita akan hitung ya berapakah yang akan kita bayar jika dendanya ini sebesar 5%. Nah, apabila kalian itu meminjam, kita langsung hitung aja ya di kalkulator ya. Apabila kalian meminjam Paylater itu contohnya aja ya 1 juta. Nah, untuk 1 juta ini apabila kalian terlambat membayar tagihan Paylaternya, kalian akan mendapatkan denda per bulan yaitu 5% ya. Jadi kita langsung kali aja 1 juta kali 5%, kemudian bahagi 100%. Bagi 100 ya. Nah, jadi ini adalah denda per bulan kalian ya, 50.000 apabila kalian meminjam Paylaternya itu sebesar 1 juta rupiah. Nah, jadi ini dendanya teman-teman. Apabila saldo yang kalian pinjam itu lebih dari 1 juta, maka tinggal kita kalikan aja 5%, kemudian bagi 100%. Itu adalah dendanya teman-teman ya. Nah, selain denda ini, ada juga tambahan yang harus kalian bayar ya, yaitu ini teman-teman, suku bunga dan juga biaya penanganan.
biaya penanganan itu 1% dari transaksi ya, 1% per transaksi. Jadi kalian check out pertama ini muncul biaya penanganan itu 1%. Kemudian suku bunga minimal 2,95% ya dari jumlah total pembayaran. Kemudian apabila terlambat ada tambahan lagi 5%. Jadi itu bagi para pengguna spy letter ya, kalian harus baca dulu ini. Nah, kemudian apa yang akan terjadi di akun kalian apabila kalian mengalami keterlambatan pembayaran spy letter ini ya. Nah, bisa kalian baca di sini ya di catatan. Jika Anda terlambat melakukan pembayaran tagihan spy letter, maka akan dilakukan pembatasan penggunaan voucher Shopee dan akses fungsi di aplikasi Shopee Anda. Nah, ini yang bisa saja kalian alami di akun Shopee kalian apabila kalian itu mengalami keterlambatan ya. Kemudian yang kedua adalah selain itu keterlambatan pembayaran dapat mempengaruhi peringkat kredit Anda di Slick OJK. Jadi nama kalian itu sudah tercatat di OJK. Jadi kalian itu apabila kalian tidak membayar tagihan spy letter ini, itu akan mempengaruhi nama-nama kalian di setiap bank-bank Indonesia ya. Apabila kalian ingin meminjam di bank, maka ada catatan tersendiri khusus nama kalian karena ini sudah terdaftar di OJK. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa akan dilaksanakan penagihan lapangan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa akan ada orang yang akan menagih ke rumah. Tetapi sampai saat ini saya belum pernah mendengar adanya debt collector Shopee ya, nggak pernah saya dengar. Tapi nggak tahu juga di luar sana ada apa enggaknya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Di sini banyak banget juga yang harus kalian bisa baca ya. Nah, di sini untuk tagihannya ya. Tagihan akan dikirimkan kepada Anda 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, jadi tagihan itu akan muncul 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo ya. Jadi biasanya banyak yang bertanya, "Bang, kok tagihan saya belum muncul? Kok tagihan saya belum muncul, Bang?" Itu akan muncul tagihannya setelah 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo ya. Nah, kemudian ini rincian tagihan mencakup pesan yang sudah dalam status selesai. Jadi tagihannya itu akan muncul setelah proses pengiriman barang itu sudah selesai dan kalian sudah menerima barangnya teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa dari tanggal 25 bulan sebelumnya hingga tanggal 24 bulan ini. Contoh, transaksi yang dibuat antara tanggal 25 Maret sampai 24 April akan muncul tagihan pada 25 April. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian meminjam tanggal 25 Maret, maka tagihan itu harus kalian bayar pada tanggal 25 April. Dan perlu membayar paling lambatnya itu ya tanggal 5 Mei ya. Jadi dikasih kesempatan dari tanggal 25 itu sampai tanggal 25 Mei bulan depan. Nah, seperti teman-teman. Jadi intinya teman-teman, denda keterlambatan pembayaran itu sebesar 5% ya per bulan. Jadi bulan ini kalian terlambat, dendanya itu 5%. Dari total 1 juta yang kalian pinjam, dendanya itu 50.000. Jika kalian minjamnya 100.000, maka dendanya itu 5.000 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share apabila video ini bermanfaat untuk orang lain guys ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.